Dr. Edila ingin menjelaskan sedikit materi mengenai model pengambilan keputusan. Mari kita simak materi yang akan saya jelaskan berikut ini mengenai penjelasan lebih lanjut tentang model pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara cepat dan benar. Pentingnya model dalam suatu pengambilan keputusan yaitu pertama, untuk mengetahui apakah hubungan yang bersifat tunggal dari unsur-unsur itu ada relevansinya terhadap masalah yang akan dipecahkan. Kedua, untuk memperjelas secara eksplisit mengenai hubungan signifikan di antara unsur-unsur itu. Yang ketiga, untuk merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan-hubungan antar variabel. Yang keempat, untuk memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan. Tipe model keputusan. Quick membedakan model ke dalam dua tipe, yakni model kuantitatif dan model kualitatif. Model kuantitatif adalah serangkaian asumsi yang tepat yang dinyatakan dalam serangkaian hubungan matematis yang pasti. Ini dapat berupa persamaan atau analisis lainnya, atau merupakan instruksi bagi komputer yang berupa program-program untuk komputer. Adapun ciri-ciri pokok model ini ditetapkan secara lengkap melalui asumsi-asumsi dan kesimpulan berupa konsekuensi logis dari asumsi-asumsi tanpa menggunakan pertimbangan atau intuisi mengenai proses dunia nyata atau permasalahan yang dibuat model untuk pemecahannya. Kemudian, model kualitatif. Model ini didasarkan atas asumsi-asumsi yang ketepatannya agak kurang jika dibandingkan dengan model kuantitatif. Dan ciri-cirinya digambarkan melalui kombinasi dari dedukasi-dedukasi asumsi-asumsi tersebut dan dengan pertimbangan yang lebih bersifat subjektif mengenai proses atau masalah yang pemecahannya dibuatkan model. Nah, Goulet dan Hicks memberikan beberapa klasifikasi model pengambilan keputusan yang seringkali digunakan untuk memecahkan masalah yang hasilnya kurang diketahui dengan pasti. Pertama, model probabilitas. Umumnya, model-model keputusannya merupakan konsep probabilitas dan konsep nilai harapan member hasil tertentu. Banyak kemungkinan dalam rangka pengambilan keputusan dalam organisasi, yang semuanya bertujuan mendapatkan sesuatu yang diharapkan di masa mendatang. Misalnya agar nantinya dapat menanggulangi terhadap kesulitan-kesulitan dalam masa resesi, untuk dapat menaikkan tingkat pendapatan masyarakat, dan lain sebagainya. Kedua, konsep tentang nilai-nilai harapan. Konsep tentang nilai harapan ini khususnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang akan diambilnya nanti menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang telah diperhitungkan bagi situasi dan kondisi yang akan datang. Adapun nilai yang diharapkan dari setiap peristiwa yang terjadi merupakan kemungkinan terjadinya peristiwa itu dikalikan dengan nilai kondisional. Sedangkan nilai kondisionalnya adalah nilai di mana terjadinya peristiwa yang diharapkan masih diragukan. Ketiga, model matriks. Model matriks merupakan model khusus yang menyajikan kombinasi antara strategi yang digunakan dan hasil yang diharapkan. Yang keempat, model pohon keputusan. Model ini merupakan suatu diagram yang cukup sederhana yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapinya ke dalam komponen-komponen. Kemudian dibuatkan alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing-masing. Dengan demikian, maka pimpinan tinggal memilih alternatif mana yang sekiranya paling tepat untuk dijadikan keputusan. Pohon keputusan ini biasanya dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam proyek yang sedang ditangani. Sekian pemaparan materi tentang pengambilan keputusan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.